Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Zalfa Zahirah dengan NIM 2052371 dari TBIG kelas C. Di sini saya akan membacakan tentang harmonisasi agama dan sains. Oke, yang pertama saya akan membacakan tentang biografi singkat dari Nidal Guesong. Nidal Guesong atau yang biasa disebut Guesong lahir pada 6 September 1960 di Aljazair. Ia adalah seorang ilmuwan sekaligus pemikir Islam kontemporer yang memiliki keahlian di bidang astrofisika. Guesong menulis buku dan banyak artikel dan jurnal tentang Islam dan sains. Ia mengajar di Amerika Sharjah University, Uni Emirat Arab sejak tahun 2000. Guesong berasal dari keturunan Aljazair. Ia memperoleh gelar doktor astrofisika teoritis pada tahun 1988 dan master fisika pada tahun 1984 dari The University of California di San Diego, Amerika Serikat. Ia sebelumnya menamatkan pendidikan sarjana di bidang fisika teoritis tahun 1982 di Universidad des Sciences et de la Technologie de Aljazair. Ia juga pernah mengikuti program penelitian postdoktor dan sebagai ilmuwan tamu visiting scholar di NASA's Goddard Space Flight Center. Sebagian besar aktivitas Guesong sebagai seorang ilmuwan bergerak di bidang keahliannya, yaitu astrofisika dan astronomi. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ilmuwan, Guesong banyak mendapatkan undangan untuk berbicara di berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, konferensi, termasuk sebagai profesor tamu di beberapa universitas di Amerika, Prancis, Inggris, dan beberapa negara di Timur Tengah. Guesong menjalin banyak kerjasama dengan berbagai institusi, terutama di Prancis, sehingga ia dapat menghasilkan banyak artikel dalam bidang astrofisika. Guesong juga banyak terlibat dalam berbagai organisasi profesional keilmuan, yaitu International Astronomical Union, International Society for Science and Religion, member of the Executive Committee, dan Islamic Crescent Observation Project sebagai Vice President. Keterlibatan Guesong dalam dunia akademik juga dibuktikan dengan banyak karyanya yang dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah internasional. Hal yang menarik adalah ia tidak hanya menulis dan mengembangkan spesialisasi keilmuan, tapi juga memiliki perhatian dan menulis terkait dengan relasi sains dan agama dalam perspektif filosofis. Perhatian dan ketertarikannya terhadap sains di dunia Islam tentu saja tidak terlepas dari dinamika intelektual dan fondasi epistemologi sebagai pandangan dunia, world view yang ia miliki. Dari berbagai dinamika intelektual, Guesong ia pantas dijadikan sebagai salah satu referensi tentang perdebatan relasi sains dan agama
dalam Islam karena keterlibatannya yang tidak hanya secara teoritis tapi juga praktis. Guesom seperti yang ia jelaskan sendiri, tumbuh dan berkembang di tengah lingkungan sosiokultural yang sangat ketat dalam menjalankan ajaran Islam serta sangat menghargai ilmu. Guesom sejak kecil sudah terbiasa dengan suasana kehidupan dan lingkungan intelektual. Ayahnya adalah seorang penghafal Al-Quran, Hafiz Al-Quran yang mendapatkan 2 gelar doktor dalam filsafat dari Cairo University dan Sorbonne University. Ayahnya kemudian menjadi dekan Fakultas Studi Agama di University of Algiers. Ibunya adalah master di bidang literatur Arab. Fasilitas perpustakaan di rumah yang dilengkapi berbagai literatur, baik sains, agama, maupun filsafat, menjadikan Guesom dan saudara-saudaranya memiliki kepekaan pengembangan ilmu yang sangat tinggi. Keempat saudaranya memiliki profesi yang beragam, yaitu ilmuwan, dokter, dan guru sains. Mereka semua dibekali dengan ilmu filsafat rasionalisme, sains modern, dan pandangan keislaman yang holistik. Kemudian intelektualnya menjadi lebih terasah karena ia dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa Perancis dan Arab. Setelah menginjak masa remaja, ia mempelajari dan mendalami bahasa Inggris. Yang menikmati dari kehidupan Guesom adalah, meskipun secara formal ia mendalami ilmu fisika dengan spesialisasi astrofisika, ia juga banyak membaca buku-buku keislaman dan filsafat, khususnya filsafat yang terkait dengan relasi sains dan agama. Ia adalah seorang ilmuwan muslim yang berupaya untuk mencari keseimbangan antara mengkritik dogma pada satu sisi dan tetap menghargai teologi pada sisi lain. Selanjutnya ada pengaruh Ibnu Rus terhadap karakter dan fondasi epistemologi Guesom. Karakter dan fondasi epistemologi atau pandangan dunia, worldview, seorang turut ditentukan oleh tidak hanya keluarga, pendidikan, sosial budaya, tapi juga pemikiran dari tokoh-tokoh yang dikaguminya. Para ilmuwan dan filosof besar Muslim seperti Al-Biruni, Al-Hawarizm, dan Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus pada dasarnya telah membangun fondasi modern sains yang luar biasa. Berbagai konsep dan temuan yang mereka kembangkan menjadi titik tolak dan rujukan dalam perkembangan sains sesudahnya. Perdebatan filosofis, teologis, dan praktis terhadap perkembangan pemikiran termasuk sains pada masa tersebut menjadi pandangan dunia worldview dari peradaban Islam. Oleh karena itu, suatu hal yang tidak mengherankan bahwa sebagian besar pemikir dan ilmuwan Muslim kontemporer sangat mengagumi fondasi epistemologi mereka, serta berupaya menjadi arah dasar pengembangan pemikiran dan sains dewasa. Ini termasuk Guesom. Guesom sangat mengagumi Ibnu Rus. Kekaguman tersebut adalah warisan intelektual dari ayahnya, karena ayahnya sendiri menulis disertai tentang konsep waktu dalam filsafat Ibnu Rus untuk menyelesaikan doktor di Cairo University. Kemudian disertai tentang konsep waktu dalam pemikiran Arab modern untuk mendapatkan gelar doktor dari The University of Sorbonne. Oleh karena itu tidak mengherankan
jika Gusom sangat terkesan dan pemikiran Ibn Rus. Pemikiran Arab dan sains sehingga menjadi acuan dan dasar pemikiran dan karya-karyanya. Gusom menjadikan Ibn Rus pemikir yang memberi banyak inspirasi dan pengaruh terhadap intelektualnya, terutama terkait dengan hubungan filsafat dan agama. Ibn Rus baginya seperti sebagai a guiding spirit. Ibn Rus telah memberikan arah untuk melakukan eksplorasi tentang persoalan hubungan antara sains modern Islam dan pemikiran modern. Pemikiran Ibn Rus bersifat revolusioner karena telah berupaya menyatukan akal dengan inti ajaran Islam secara objektif. Dari perspektif apapun, filsafat ataupun sains tidak dapat dipertentangkan dengan agama. Dalam konteks dengan modernitas, banyak pemikir termasuk Muhammad Abid Al-Jabiri memandang bahwa kerangka berpikir Ibn Rus lebih kuat mendorong modernitas dibandingkan dengan Al-Ghazali. Berbeda dengan pandangan tersebut, Basit Bilal Hosul melihat peran dan kontribusi Al-Ghazali lebih besar. Pengaruhnya terhadap pemikiran modern dalam Islam. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, peran pemikiran Ibn Rus dalam konteks mendorong perkembangan pemikiran modern dalam Islam sulit untuk dibantah dan tidak dapat diabaikan. Dengan mengutip Armstrong, Guesom menekankan besarnya pengaruh Ibn Rus terhadap pemikiran Musa bin Maimun baik dengan interaksi atau belajar secara langsung maupun melalui karya-karyanya. Guesom menggambarkan beberapa iklim budaya yang kaya dari Andalusia berperan besar membentuk serta mengasah intelektualitas dan kehebatan Ibn Rus. Ibn Rus mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa baik di barat maupun di timur. Ibn Rus telah merumuskan kategori penting tentang 3 bentuk diskursus yang berbeda, yaitu filosofis, dialektis, dan retoris. Menurut Zainul Kamal, kausalitas sebab akibat adalah bentuk rasionalitas pemikiran Ibn Rus. Kausalitas inilah yang menjadi asas ilmu alam dan filsafat rasional. Renaissance atau kebangkitan Eropa Barat ditandai dengan berkembangnya ilmu alam dan rasionalisme tersebut. Oleh karena itu, pandangan bahwa Ibn Rus memberikan inspirasi dan kontribusi baik kemajuan Barat sulit dibantah. Dan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa dengan jelas betapa perkembangan sains termasuk sains modern memiliki keterkaitan yang sangat jelas dengan pemikiran Ibn Rus. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah tentu saja sains modern yang berkembang di barat juga memiliki kelemahan dan penyimpangan dari prinsip dasar pemikiran Ibn Rus. Reduksionisme sains modern ke dalam paradigma Cartesian Newtonian atau rasionalistik mekanistik menjadi penyimpangan terbesar dari sains modern. Guesom sangat meyakini bahwa pemikiran Ibn Rus yang menyatakan bahwa akal dan wahyu serta filsafat agama tidaklah bertentangan, melainkan keduanya mendukung, adalah sebuah pemikiran yang sulit dibantah dan sudah jelas. Lebih jelas bahwa pemikiran yang sulit dibantah dan sudah jelas bahwa wahyu tidaklah
dibertentangkan dengan akal sains saat ini. Namun jika ada wahyu yang terkesan bertentangan dengan akal, maka wahyu tersebut mesti dipahami dan ditafsirkan secara alegoris.